Halo guys, apa kabarnya hari ini? Udah pada makan gajlugan? Ya, balik lagi bersama saya Bang Kodok. Kali ini Bang Kodok akan membahas prediksi manga Boruto to Blue Vortex chapter ke-8 yang akan datang. Jadi tanpa banyak ngomong, langsung saja kita tonton video ini sampai udahan. Cekidot. Oke guys, kali ini saya sudah mendapatkan bocoran untuk satu panel manga Boruto to Blue Vortex chapter yang ke-8. Dan sekarang waktunya saya membuat prediksi apa yang akan terjadi pada alur cerita di chapter yang ke-8 nanti. Berdasarkan halaman promosi yang sudah diberitahukan. Nah, kali ini saya sudah mendapatkan terjemahan yang lebih akurat dari temannya Bang Kodok. Jadi mari kita langsung ke prediksi manga chapter ke-8. Kita akan langsung ke pembahasan intinya saja. Arti bahasa Jepang yang lebih akurat dari halaman itu adalah krisis yang tidak biasa terjadi di sekitar desa Konohagakure. Yaitu ancaman baru dari Shinjujura, targetnya adalah Naruto Uzumaki. Yang terjebak di dimensi yang lain invasi Jura ke Konohagakure. Akankah Hokage ke-7 nanti akan dimakan? Lalu tulisan Jepang yang ada dekat Boruto berarti Shinju mendambakan evolusi yang lebih besar dengan cara melahap klan dari Otsutsuki. Namun Jura menentukan targetnya melalui naluri. Bagaimanakah nasib Naruto Uzumaki yang diincarnya? Dan itu adalah terjemahan yang lebih akurat dari Bang Kodok. Sekarang apa yang bisa kita simpulkan untuk cerita yang akan datang di chapter ke-8 nanti? Jadi yang perlu kita garis bawahi di sini adalah krisis yang tidak biasa terjadi di sekitar desa Konohagakure. Ancaman baru dari Shinjujura dan targetnya adalah Naruto Uzumaki. Yang sedang terjebak di dimensi yang lain invasi Jura ke desa Konohagakure. Kalimat krisis yang tidak biasa itu bisa memiliki dua artian. Artian yang pertama di desa Konohagakure. Saat ini mereka sedang menghadapi masalah yang dibuat oleh Zeno Eida, di mana Zeno telah mengubah ingatan dari semua orang. Dan membuat Boruto sebagai orang yang sudah membunuh Hokage ke-7. Lalu artian yang kedua adalah desa Konohagakure saat ini sedang mengalami krisis. Karena beberapa shinobi mereka telah dimakan oleh para Shinju. Dan sekarang salah satu Shinju bernama Jura sedang menargetkan. Itu berarti Jura akan datang ke desa Konohagakure untuk mencari keberadaan Naruto Uzumaki. Kemungkinan artian yang kedua ini jauh lebih masuk akal karena kalimat berikutnya yang muncul adalah ancaman baru Shinjujura. Ini berarti krisis yang dimaksud itu tidak membicarakan krisis yang dibuat oleh kekuatan Zeno. Melainkan krisis itu muncul karena Shinjujura. Kemudian kita diberitahukan kenapa Shinjujura bisa menyebabkan krisis. Kalimat yang berikutnya memberitahu kita bahwa target Shinjujura adalah Naruto Uzumaki. Yang sedang terjebak di dimensi yang lain berarti krisis itu muncul karena Jura sedang menargetkan Naruto Uzumaki. Dan kalimat berikutnya semakin memperjelas bahwa Shinjujura akan menginvasi ke desa Konohagakure. Lalu kita diberitahukan potensi masalah besar berikutnya yang bisa saja terjadi. Lalu kita akan diberikan sebuah pertanyaan, akankah Naruto Uzumaki berhasil dimakan oleh Shinjujura? Jika berhasil maka akan muncul masalah yang baru. Dulu banyak orang yang tidak percaya kalau Sasuke Uchiha akan dijadikan villain yang baru, banyak yang mencaci maki teori itu. Dan memang kalian bisa bilang iya kok, bukan Uchiha Sasuke yang menjadi villain, Shinju lah yang sudah menjadi villainnya. Ya benar, kalian tidak salah, tapi landasan pemikiran awalnya dimulai dari bagaimanakah jika Sasuke Uchiha menjadi musuh untuk Boruto. Dari landasan pemikiran itu Masashi Kishimoto akhirnya menimbang dan memutuskan bahwa dia akan membuat Sasuke Uchiha menjadi villain dengan cara yang lebih aman dan bisa diterima oleh para fans. Akhirnya dibuatlah Shinju yang mempunyai DNA Sasuke Uchiha. Atau sebut saja dia adalah kloningan dari Uchiha Sasuke. Jika Sasuke Uchiha saja bisa dibuat menjadi villain, bagaimana dengan Naruto Uzumaki? Apakah Naruto Uzumaki bisa juga dibuat menjadi villain? Ya menurut saya bisa-bisa saja, tidak ada yang mustahil jika benar nanti Naruto Uzumaki berhasil dimakan oleh Shinjujura. Mungkin Naruto Uzumaki akan dikloning. Dan muncul villain baru yang mempunyai kekuatan seperti Naruto Uzumaki. Apakah kemungkinannya cukup besar kalau Naruto nanti akan jadi musuh baru Boruto dan Kawaki? Ya, saya sekarang cukup percaya diri untuk mengatakannya bahwa kemungkinan hal itu bisa terjadi cukup besar. Sekarang coba kalian lihat apa yang sudah pernah terjadi di cerita anime Naruto dulu. Orang yang dulunya sangat baik sekalipun seperti Hokage pertama ternyata masih bisa menjadi musuh di cerita anime Naruto.
Bahkan Hashirama menjadi protagonis pertama yang dijadikan villain, yang dimanfaatkan oleh Orochimaru, padahal Hashirama adalah orang yang sudah mendirikan desa Konohagakure. Kok bisa-bisanya dia dijadikan musuh di cerita Naruto? Ingat bahwa tidak ada yang mustahil di sebuah cerita anime. Selanjutnya kita analisa kalimat berikutnya yang ada di halaman promosi Shinju yang sedang mendambakan sebuah evolusi yang lebih besar lagi dengan cara melahap klan Otsutsuki. Dari kalimat ini sebenarnya kita semua diberitahukan bahwa para Shinju itu semuanya menginginkan untuk berevolusi. Dan dengan satu-satunya cara agar mereka bisa mencapai evolusi terakhir adalah dengan melahap klan Otsutsuki. Shinju Jura sudah pernah berkata bahwa tujuan mereka adalah untuk memakan Boruto dan Kawaki. Dan itu tidak akan berubah, jadi itu sudah sesuai dengan kata-kata yang ada di halaman promosi. Kemudian kalimat berikutnya adalah, Shinju Jura menentukan targetnya melalui naluri. Ini artinya hal pertama yang akan dilakukan oleh Shinju Jura bukan untuk mencapai evolusi terakhirnya. Namun dia ingin mencari identitasnya terlebih dahulu mungkin dengan cara mengikuti nalurinya. Sehingga dia bisa mendapatkan identitasnya. Kenapa saya selalu berpikir bahwa para Shinju ingin mencari identitas mereka? Bukan para biju seperti yang dikatakan oleh beberapa bangkodok keradak. Ya sudah jelas sekali. Di chapter kelima kita diberitahukan bahwa Hidari merasa galau tentang keberadaan dirinya sendiri. Dia bertanya pada Jura sebenarnya mereka ini makhluk apa. Lalu Jura membalas wajar kau mempertanyakan hal itu tapi kau tidak perlu khawatir itu hanya efek samping yang disebabkan oleh berkembangnya ego. Jangan terlalu dipikirkan yang terpenting adalah mencapai tujuan kita. Naluri akan memberitahu siapa yang menjadi targetmu itulah yang akan menjadi identitasmu Hidari. Jelas sekali Jura memberitahu Hidari tentang sebuah cara untuk menemukan identitasnya. Bukan sebuah cara untuk menemukan para biju yang ada di bumi. Lalu apa yang ingin ditanyakan oleh Jura pada Naruto Uzumaki? Tanpa kalian sadari Naruto Uzumaki adalah satu-satunya karakter di cerita Boruto yang sudah memiliki ikatan dengan Jubi. Dari semua karakter yang ada di cerita Naruto sampai Boruto, hanya Naruto lah yang punya hubungan dekat dengan para pecahan Jubi yaitu biju. Karena Naruto orang yang dekat dengan para biju yang merupakan pecahan Jubi harusnya Naruto bisa menjawab pertanyaan Shinju Jura seputar identitas mereka para Shinju ini. Mereka ini sebenarnya ada di dunia ini untuk apa? Kalau Hagoromo Otsutsuki, dia pernah mempunyai tekad bahwa identitas para biju seharusnya adalah untuk pelindung umat manusia. Hagoromo Otsutsuki berusaha dengan keras agar para biju bisa bekerja sama dengan para manusia. Dan di masa depan Naruto meneruskan tekad dari Hagoromo Otsutsuki. Itu dan dengan bertemunya Naruto Uzumaki dengan Jura. Naruto Uzumaki bisa memberitahu Jura tentang tekad yang pernah dimiliki oleh Hagoromo Otsutsuki itu. Sekarang kita akan bahas prediksi untuk manga Boruto to Blue Vortex chapter yang ke-8. Seperti biasa kita akan memulai prediksi mulai dari covernya terlebih dahulu. Sampai saat ini Masashi Kishimoto tetap berada pada jalur yang lurus, di mana dia sudah membuat cover berdasarkan karakter yang memang paling menonjol. Karena kemungkinan karakter yang paling menonjol di chapter ke-8 adalah Shinju Jura. Maka Shinju Jura bisa menjadi salah satu karakter yang paling mungkin mengisi covernya nanti. Lalu kemungkinan yang kedua adalah Naruto Uzumaki. Jika Shinju Jura tidak punya kesempatan untuk masuk mengisi cover chapter yang ke-8, maka Naruto lah yang akan mengisi covernya. Hal ini disebabkan karena Naruto Uzumaki yang menjadi target utama yang sedang diincar oleh Shinju Jura saat ini. Jadi meski Naruto Uzumaki tidak akan banyak tampil di cerita manga chapter ke-8, tapi Naruto Uzumaki akan menyebabkan Shinju Jura mengambil sebuah keputusan di chapter yang ke-8 nanti. Dan alasan paling kuat kenapa Naruto Uzumaki bisa saja menjadi covernya, itu karena kita sudah melihat cover-cover sebelumnya sudah menampilkan Sasuke dan Shikamaru. Dua orang itu adalah dua orang yang cukup tersorot di cerita Boruto. Ini dan Naruto Uzumaki juga merupakan salah satu orang yang tersorot yang mulai dilupakan saat ini. Karena dia sedang disegel jadi sangat mungkin kita melihat Naruto Uzumaki yang akan menjadi the next cover berikutnya. Kemungkinan yang ketiga adalah Eida. Ya kenapa Eida? Eida adalah satu-satunya pilihan terakhir yang bisa mengisi cover manga berikutnya. Karena di chapter ke-7 sebelumnya Eida sempat mendapatkan bagian untuk berinteraksi dengan Kawaki. Mungkin interaksi Eida dengan Kawaki di chapter berikutnya bisa menjadi topik utama. Sehingga Eida mungkin akan mengisi cover berikutnya.
Tiga karakter ini adalah tiga karakter yang memungkinan akan muncul jika Masashi Kishimoto masih tetap berada di jalur yang lurus. Akan tetapi kalau dia membuat sebuah plot twist untuk mengisi cover, maka karakternya akan muncul pasti random juga. Entah itu bisa Diamond, Amado, atau Sumire. Untuk prediksi tentang isi cerita yang akan terjadi di chapter yang ke-8 akan kita lanjutkan di video berikutnya. Dan terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah menonton video ini sampai udahan, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, and comment. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar selalu dapat video update terbaru lainnya, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.